Hai guys, selamat datang di YouTube channel Merpati Evau. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang susah banget dapat terminnya itu, White Papuans. Ya, santai. Hai, kalian apa kabar? Baik. Baik ya. Kasih tahu dong White Papuans itu apa? Ya kita Yan, Alex dan saya dan habis itu juga Julia. Kita mulai dengan White Papuans tuh di 2019. Jadi April gitu kita bikin channelnya, tapi belum kayak langsung mulai bikin video. Kita masih mikir-mikir waktu kita bikin apa gitu. Tapi kita ya mulainya hanya kayak mau bikin video kayak yang komedi gitu, mungkin juga tunjukkan budaya Papua. Menghibur orang gitu ya. Iya, ini kan bukan Tapi logat kenapa Papua. namanya itu White Papuan gitu? Ya, karena memang kita dari kecil tinggalnya dan besar di Jayapura. Jadi memang ya kita memang bukan asli Papua, tapi dalam diri kita memang kita merasakan seperti kita memang orang Papua. Memang Karena orang Papua tapi putih gitu. ya karena kita memang besarnya kan di tengah-tengah Iya. ya orang Papua, dan pokoknya kita dari kecil kita tinggalnya di kompleks pokoknya Perumahan Nasional 2 Waina, shout out. So Pokoknya kata lainnya cinta ya, memang cinta. dari Cinta kecil Papua. pokoknya belajar bahasa Indonesia kan yang pertama begitu, baru dari orang tua bahasa Jerman di rumah, jadi Sama memang teman-teman, seperti orang Ya, kita yang memang- besar di iya. ya. Berarti- Merasakan memang sebagai orang Papua sih, tapi intinya memang kita lain. Memang kita orang Jerman, kita tahu, kita enggak. Terus kegiatan kalian saat ini apa? Saat ini Iya. ya, karena corona juga, tapi juga ya hal-hal pribadi kan kita juga mungkin ada stop sedikit untuk bikin video. Oke. Tapi kita memang tahun lalu banyak sekali kita bikin video dan Ya, fokus Iya. sekarang sangat sama studinya, karena iya. ya saya ada beberapa ya exam yang kurang baik yang saya harus pokoknya Jadi harus Iya. belajar guys. harus belajar, dan saya nggak harus fokus. Terus kan waktu kalian datang ke Papua itu kan pasti masih kecil dong. Nah, ada shock culture nggak atau shock terapi gitu waktu pertama kali datang ke Jayapura? Mungkin Papua. lebih banyak sebaliknya, shocknya waktu kembali ke Jerman, karena iya. kan Iya. waktu kita ke sana Sana kan masih masih kecil. sangat Oh, iya. kecil, jadi kita besar di sana, kita kenal budaya di sana jauh lebih baik daripada di Jerman. Dan waktu saya selalu ingat setiap kali kita kembali ke Jerman, culture shocknya jauh lebih kuat untuk ya mengerti orang Jerman. Memang kita mengerti bahasanya, tapi kita tidak mengerti budayanya. Budaya, Hmm. benar. Mungkin bisa Ya, apa dikasih yang cerita kecil dari mama dulu, ceritakan waktu Ben dilahirkan. Oh, iya. Terus saya kan masih umur 3,5 4 tahun, jadi waktu saya ke Jerman tuh saya lihat orang-orang kan sini kan semua Iya. berwarna putih kan. Putih ya. Saya kayak takut sekali gitu lihat semua gitu, matanya besar sekali, mama. Karena kan saya kan waktu kecil kan hanya di Papua terus, jadi nggak kenal yang lain. Walaupun Iya, sendiri kulitnya putih, kayak tetap aja lihat begitu banyak orang berkulit putih gitu kayak langsung kayak langsung shock gitu. Dan juga betul. kita sangat Sama kita juga di saya gitu. ya, kita sama sekali tidak mengerti bahwa kita harus pakai sepatu karena kan musim dingin kan. Iya, Tapi kita tidak pernah pakai sepatu. Mungkin kalau sendal swallow, dan itu juga pun kalau memang jalan sudah terlalu panas untuk Iya. bisa jalan. Aspal, Dan kita kalau aspal Nah, panas. itu kalau aspal tuh ya dan kita selalu lompat-lompat. keluar tidak pakai sepatu, dan kita selalu dikejar opa saya, karena opa saya kan tidak mau kita sakit. Iya betul. Kan Ben dilahirkan bulan Januari, makanya pas ke Januari, Jerman jadi pas memang Ben musim dilahirkan salju. itu. Oke. Budaya apa tuh yang tadi kan kalian tinggal 1 jam dari Jayapura? Iya. Iya. Masih ada nggak sih kayak budaya yang kalian lihat dalam sehari-hari yang mereka itu masih pertahankan gitu? Itu sangat berbeda tentang di daerah mana ditinggal gitu. Kalau kita kan tinggal di bagian kota, jadi sudah banyak sekali tuh dari budayanya mungkin sudah diganti dengan budaya masa kini, dan juga ada Iya. banyak suku berbeda-beda yang Yang tinggal sudah bersama, tercampur. sudah sangat tercampur. Jadi yang mungkin masih dipertahankan itu pada acara-acara tradisional, misalnya untuk sebelum perkawinan, untuk acara masuk minta itu masih tetap ada diberikan
mas kawinnya dan juga antara pertemuan keluarga itu masih sangat penting. Juga ada acara-acara untuk acara Yospan, misalnya ada lomba Yospan atau lomba. Yang sangat terkenal juga Festival Danau Sentani. Festival Danau Kalau macam Sentani. sebagai turis ke Papua misalnya, itu karena mau lihat berbagai jenis tarian-tarian, memang itu tempat yang paling populer terkenal. kayaknya. Iya. Cerita dong Untuk masa gimana, pertama. maksudnya gimana supaya kita itu di teman-teman Merpati itu bisa ngebayangin tuh kayak gimana gitu. Oh, itu biasanya itu sebuah festival yang sangat besar di mana dari berbagai daerah ada tim yang datang untuk menunjukkan cara tarian atau juga lagu-lagu tradisional, untuk menunjukkan juga pakaian adat dari berbagai daerah. Kan juga berbeda-beda karena Papua itu sangat terpencar. Itu kita tidak bisa samakan itu satu daerah karena memang sudah dari alamnya begitu sulit untuk masuk berbagai daerah. Misalnya di bagian pertengahan dari Papua itu banyak hutan rimba. Papua itu punya hutan rimba setelah daerah Amazonas yang terbesar di dunia kalau dicampurkan dengan Papua hutan Nugini, rimba ya. Papua Nugini. Nah, itu membuat banyak daerah sangat sulit untuk dikontak. Jadi ada berbagai suku yang kecil-kecil tapi yang sangat berbeda, dan itu membuat Papua sangat kaya akan budaya yang berbeda. Ada juga bagian rawa di selatan, dan ada banyak juga yang bagian nelayan, misalnya di suku Biak yang sudah punya sangat banyak kontak dengan negara luar karena ada pedagang-pedagang dari Malaysia, dari Singapura dan lain-lain. Jadi itu ada, ya pokoknya itu membuat Papua sangat kaya akan budaya berbeda, tapi juga sangat sulit untuk bisa bilang oke, budaya Papua itu kayak begini karena memang suku-suku begitu berbeda. Dan itu membuat festival itu begitu menarik karena begitu banyak perbedaan yang bisa ditunjukkan. Jadi Itu beberapa hari lah. Iya. Kayaknya mungkin minggu, saya juga kurang tahu berapa lama, tapi pokoknya cukup lama dia punya festival itu. ada yang menarik nih di yang mereka kalungkan. Ini apa sih? Noken. Noken ya? Boleh cerita apa sih noken itu buat orang Papua? Kayak ya lanjut cerita sudah. Ya, Jadi buat tempat telepon guys, itu yang paling simpelnya. ya kalau sekarang kan Yang sudah kecil-kecil benar. gini itu sudah menjadi kayak ya kayak style ya. tas style gitu, kayak menunjukkan oh ya apa kalau saya orang Papua itu kan pakai noken biasanya ya. Tapi apa kan dulu memang Apalagi orang kota, memang orang kota ya, kan kalau orang ada banyak ya tas-tas yang bisa dibeli. Jadi bukan seperti yang di pedalaman atau memang orang yang perlu noken untuk mengangkut pokoknya ubi atau apa ya, kentang atau apa sayuran-sayuran yang mereka berkebun gitu kan biasanya dimasukkan dalam noken dulu. tapi nokennya kan juga sangat besar. Dan kan, sekarang bukan kayak kan begini. bukan cuma dulu tapi maksudnya Sekarang juga masih ya? ya masih kan Masih. orang yang tinggal di pedalaman yang punya kebun itu memang noken sangat Berguna useful, banget ya. sangat penting buat mereka karena kan bisa mengangkut semua yang mereka kebun itu Bayi juga. apalagi Iya. apa barang-barangnya itu mereka angkutnya tuh mungkin saya bisa bilang berat badannya sama mungkin dengan apa yang mereka angkat kadang-kadang. Oh ya, saya ingat saya pernah ada saya ke pedalaman tuh, saya bertemu dengan seorang ibu memang waktu berkebun, dan saya cuma tanya untuk saya mau tes angkut satu, dan dia angkatnya ada 5 atau 6 noken dengan sekitar beratnya mungkin sekitar seluruhnya sama. Saya coba angkat satu saja untuk beberapa meter, saya sudah semuanya tuh Apalagi leher kan. leher, Iya, jadi Kan mereka otot punya leher sangat kuat. itu. luar biasa, memang luar biasa, dan berjam-jam kan kadang-kadang Ya kan kalau diangkut. apa noken kalau yang di pegunungan pedalaman gitu yang dipakai kan sangat-sangat besar gitu. Kayak dan pakainya kan Di kayak seluruh punggung, di belakang. di apa di kepala gini. Iya. Makanya langsung di belakangnya gini tas nokennya besar sekali, ada ubi, ada semuanya. Mungkin juga kadang-kadang bayinya juga di dalam. Ya, tergantung kalau ada bayinya juga dimasukkan aja. Iya, masukkan aja. Maksudnya masukkan Lagi ubi slip, dan lagi bayinya paling di atas gitu. Iya. Pak, kita balik nih ke kayak yang berhubungan dengan seni ya. Kalau di kota itu masih pakai alat musik tradisional nggak sih, atau udah kayak organ, udah kayak gitar biasa tuh? Dua-duanya ada tentunya banyak yang main gitar, main organ, main Kalau Tifa masih nggak sih tapi Tifa? Tifa biasanya juga untuk acara-acara tradisional. Kalau di
kalau misalnya di gereja atau apa mungkin sudah agak lebih jarang, mungkin hanya kalau ada kor yang nyanyi mungkin masih dipakai, tapi juga ada instrumen lain yang sangat bagus yang dipakai, misalnya triton atau apa lagi ya yang Mereka juga buat suling juga, suling, berbagai macam suling, ukulele. buatan sendiri begitu. Iya. Jadi memang kalau dalam sisi kita lihat mungkin gereja atau acara-acara lain mereka sudah pakai memang Kebanyakan keyboard sudah sama gitar. cuman kalau macam memang ada pertunjukan yang tradisional gitu mereka baru pakai tifa, tapi kalau musik-musik lainnya sudah tidak pakai. Ya. Dan dari segi kayak perumahan gitu, ada nggak sih yang berbeda? Kalau di daerah pantai kebanyakan rumahnya tuh ada rumah panggung, jadi atau di danau, misalnya di Sentani ada, di Danau Sentani banyak sekali rumah yang di sekitarnya tuh Kalau yang dibuat di tradisional atas, ya yang tradisional. masih dipertahankan. Itu tapi- dibangun di atas panggung, jadi juga bagus pas waktu musim hujan atau banjir, mereka buatnya lumayan tinggi, jadi kalau airnya naik juga nggak apa-apa. Iya. Karena ada Ya sayangnya waktu itu kan juga ada hujan besar sekali yang lama sekali sampai padahal mereka berapa sudah meter buatnya lumayan tinggi, tetap danaunya di sana. airnya Tapi- sangat tinggi. Tapi kebanyakan sih Iya. untuk masa normal gitu lumayan tinggi. Juga di bagian Manupari misalnya ada rumah yang namanya rumah kaki 1000 yang lebih banyak punya kayu panggungnya lebih terpencar daripada kalau di daerah Sentani. Jadi ada macam-macam juga rumah panggungnya. Terus kalau suku Korowai misalnya mereka punya rumah itu di atas Di atas, pohon. iya. Karena juga menjaga dari binatang buas dan juga untuk tidurnya lebih enak gitu di atas pohon. Terus kalau ada juga berbagai suku yang punya perumahan namanya Honai. Jadi mereka untuk di suku itu ada rumah untuk laki-laki sama ada rumah untuk perempuan. Jadi biarpun Yang bersama juga kan untuk untuk anak anak-anak kecil. kecil, tapi biarpun sudah menikah tetap ada tinggalnya di rumah perempuan sama di rumah laki, selalu dipisahkan. Salah yang anak kecil sama wanita. Itu selalu sama wanita tinggal. Maksudnya ada honai-honai yang mereka bersama-sama makan gitu, ada Untuk makan ya. tinggal gitu. Maksud itu yang saya maksud. Ya. Ya, tapi kan Oh, jadi untuk makan apa untuk tinggal tidur? Itu ada berbeda. Ada perbedaan. Ya, Ya, pokoknya ini kalau yang macam para menikah gitu tetap yang laki-laki Oke. tidur di honai laki-laki, yang perempuan di honai perempuan. Memang selalu Selalu seperti bisa. itu. Dan yang anak selalu dengan yang wanita gitu. Sedangkan kalau di bagian pantai ya satu keluarga tinggal di satu rumah panggung. Tapi itu ya kan yang tradisional. Memang Itu kalau di tradisional. Kalau untuk sekarang bagian kota dan Wamena gitu semua sudah banyak sekali rumah biasa aja yang pakai ya, rumahnya biasa. rumah pakai batu karang yang tahu kan. Jadi sama Pakai aja semen. guys kalau Ya, di tapi kotanya. saya juga kurang tahu di Jawa saya sering kali Perumahan lihat gitu. yang batu kan batu bata yang merah. Kalau di Papua saya lihat banyak sekali itu batu karang yang dipakai itu kayak batu putih gitu. yang Itu dicampur kayaknya dengan semen. cuma di Papua ya, karena kan banyak sekali di Papua. Jadi kayak bener-bener batu, tapi bukan buatan manusia ya. Enggak, itu di press Buatan gitu, manusia. memang di press. Buatan manusia dibuat dari putih. karang Iya. campur dengan semen kalau tidak salah, yang buatnya lebih keras gitu. Ya, tapi Warna putih. biasanya saya lihat cuma di Papua yang pakai kayak gitu. Dari segi makanan nih, yang kalian paling kangenin dari Papua itu apa? Makanannya. Oke, kalau Saya paling senang makan ikan bakar Oh iya, dengan ikan banyak bakar. sambal di atas. Dan saya paling senang makan ubi. Oh, Itu Yulia dari suka pedalaman. pedas juga? Iya, Oke. harus pedas. oh, ya, Dan iya kalau di pantai ya harus ikan udang, bakar. udang. Sama kalau Udang ikan gitu. iya. Udang. memang Udang kalau ya, Bapak ke pasar beli ikan yang baru ditangkap memang sangat segar sekali, memang enak. Tapi kalau untuk saya sih memang kalau kuah ikan sama papeda itu memang sangat tradisional dan sesuatu yang sangat tidak sering ya bisa didapatkan. Iya. Jadi kalau macam saya ke Papua pasti sekali harus makan makan papeda sama ikan kuah. Kuah ikan punya kuah ikan. kuah ikan kuning maksudnya. Kuah kuning. Ya kuning. Kuah Saya kuning. sudah pikirkan, saya sudah pusing Pikirannya udah pusing. Udah. karena kangen. Karena kangennya ya. Langsung ingat Aduh. makan. Karena kangennya pikir sama makanannya. Iya. Papua. Tapi memang kalau di pergunungan apa Ubi, ubi singkong. yang barusan ditarik dari tanah langsung dimasak itu memang Enak sih.
Jangan Sama- tanya lagi. cuma makan itu dengan apa sambal mangkok di atas. Tidak ada yang macam apa gen teknik namanya apa ya? Kalau tidak ada, ya, natural, all natural ya. Enak sekali. Jadi itu karena tanahnya sangat kaya, nggak dibuat apa-apain gitu. Jadi semuanya itu udah ada, mau makan tuh udah ada. Kayak kan kebun-kebunnya ibu-ibu gitu semua yang ditanam. Dan Apalagi memang yang ubi-ubi juga- kadang-kadang kan besar-besar sekali. Iya. dan juga yang luar biasa enak itu dari buah-buahan itu misalnya kalau di Vietnam itu nanas, karena nanasnya sangat iya. sangat manis, kecil dan manis, enak sekali. Saya paling rindu. Kalau Ben gimana? Kalau Ben apa? Kalau saya KFC. 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 Ben makanan tradisional Indonesia KFC. Iya, kalau KFC di Jepang itu lain. Yes. Iya gitu. So oke guys, tolong dong sapa-sapa sahabat-sahabat Merpati pakai logat Papua. Yuk, terima kasih kamu semua sudah nonton. Semoga kamu semua terhibur. Dan ya, kamu semua berharap kamu semua sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dan Dan memberkati. bagaimana pun hormat bebek ini, Dapat jawaban? hati Papua dan cinta Indonesia. Yeay. Pokoknya So, begitu sudah. Begitu sudah. so guys, semua itu Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, mereka itu satu. Teman-teman Amin. kita yang dari luar yang mereka darah Jerman cinta banget sama Papua. Masa kita nggak cinta juga sama negara kita? Jadi kita itu semua satu, Bhinneka Tunggal Ika itu masih tetap selalu ada di hati kita. Oke. Dah. Dadah.